Ubur-ubur ikan lele, kali ini Samsung A56 overpriced le. Ya, Samsung Galaxy A56 5G resmi dirilis secara global lewat Galaxy A Launch Event pada 2 Maret 2025 kemarin. Di sini Samsung merilis 3 model hanya sekaligus, mulai dari yang paling murah, ada Samsung A26 5G, terus ada A36 5G, sama yang terakhir, dan yang bakalan kita bahas di video ini yaitu si Samsung A56 5G. Apa spesialnya HP ini dan berapa harganya? Samsung bakal ngeboyong HP ini ke Indonesia dengan varian dan warna yang berbeda-beda. Dan udah mulai bisa kalian pesan lewat masa PO mulai tanggal 2 sampai 26 Maret di website Samsung Indonesia. Dan bisa dibeli secara normal mulai dari tanggal 27 Maret nanti nih. Loh, kok langsung ke harganya, Le? Ya mau gimana lagi? Biar kalian gak kecewa lihat video ini pas tahu harganya. Soalnya kalau kita lihat ke negara tetangga yang udah ngeluarin harga buat HP ini, di India sana varian terendah buat HP ini harganya mulai dari 7,9 sampai 9,1 juta. Kalau dibandingin sama harga rilis kakaknya si A55 di India cuma mulai dari 6,9 sampai 8 jutaan aja. Beda sejuta dari harga A55 di Indonesia. Nah, kalau kita pakai cara di atas, harga resmi Samsung Galaxy A56 5G di Indonesia nanti bisa mulai dari 6,9 juta buat varian RAM 8 per 128 GB sampai 7,9 juta buat varian RAM 12 per 256 GB. Gila nggak? Kalau aku ya, mendingan ambil Samsung S23 FE. Speknya udah mirip saudara flagshipnya dan harganya sekarang udah lumayan jatuh. Gak percaya? Coba deh cek link di deskripsi. Speknya gimana nih? Apa worth it nambah duit 1 juta dari harga rilis A55 buat beli Samsung Galaxy A56? Atau malah overpriced dan mending ambil A55 aja yang udah turun harga? Nah, kita mulai dari prosesornya dulu. Kali ini Samsung A56 pakai gen terbaru dari chipset kesayangannya Samsung, yaitu Exynos 1580 yang berfabrikasi 4 nanometer dengan disertai 8 core yang mempunyai kecepatan maksimum di 2,9 GHz yang mampu menghasilkan skor Antutu lebih dari 900.000 di Antutu 10. Unggul 24% dari skor Antutu kakaknya si Exynos 1480 yang cuman 727 ribuan aja. Hal yang sama juga terjadi di Geekbench 6. Exynos 1580 mampu mengungguli kakaknya lebih dari 10% baik pada single core maupun multi core. Hal ini bisa terjadi karena adanya peningkatan arsitektur CPU dan GPU yang membuat performa Exynos 1580 unggul jauh di atas kertas. Tapi apakah performanya semenjanjikan itu buat kegiatan sehari-hari? Kita tunggu aja review lengkapnya. Desain HP ini lumayan berubah drastis dari beberapa generasi sebelumnya. Sekarang ketiga kamera belakang mempunyai rumah mungil yang bisa ngelindungin mereka dari resiko goresan. Beralih ke layar depan, ukuran layar nih HP bertambah besar 1 inch dari 6,6 jadi 6,7 inch. Yang pastinya bakalan nyusahin kalian yang punya tangan agak kecil ya. Tapi sisi positifnya, kecerahan layarnya bertambah 200 nits dari 1000 jadi 1200 nits yang bisa bikin hari-hari kalian jadi lebih cerah. Nah, kalau buat sisanya sih sama aja. Bisa kalian baca di sini. Di sisi ini, Samsung A56 nggak dapat peningkatan yang signifikan atau bahkan bisa dibilang downgrade resolusi. Khususnya di kamera selfie yang awalnya 32 megapiksel jadi 12 megapiksel aja nih. Entah apa yang ada di pikiran perusahaan kapitalis satu ini,
Beda cerita kalau di kamera belakangnya. Untungnya di sini nggak ada yang downgrade dan pesan sama aja dengan kakaknya si A55. Dengan 50 megapiksel kamera utama ber-OIS, 8 megapiksel kamera ultrawide, dan 5 megapiksel kamera telefoto. Tapi bohong. Kamera makro deng. Entah kenapa di sini Samsung kekeh banget mertahanin kamera sampah satu ini. Tapi apa boleh buat, namanya juga brand kapitalis. Sama kayak kamera belakang, kemampuan video semua lensa di HP ini juga sama aja kayak kakaknya yang masih mentok di 4K 30 fps, baik kamera depan ataupun kamera belakang. Paling cuman bagian ini aja yang bisa aku bilang upgrade signifikan dari Samsung buat HP ini. Bayangin aja, kakak-kakak flagshipnya cuman dapat kecepatan charging di 25 watt. Lah ini mid-range entah dari mana tiba-tiba bawa kecepatan charging 45 watt. Apa nggak pada kebakaran tuh yang udah beli kakak-kakaknya? Kalau baterai masih standar-standar aja di 5000 mAh. Dan itu udah bagus, karena Samsung terkenal sama efisiensi daya yang bagus berkat optimasi UI-nya, yang masih paling optimal buat perangkat Android. Ngomongin soal UI, Samsung A56 udah dapat One UI 7 sama Android 15 dari bawaannya nih. Dan bakalan dapat 6 kali update sampai One UI 13 sama Android 21. Panjang juga nih. Bagusnya Samsung ya di sini sih, mereka konsisten ngasih tipe RAM LPDDR5 dan tipe storage UFS 3.1 yang udah kencang di kelasnya. Tapi kayaknya blunder terbesarnya Samsung juga ada di sini sih. Gimana coba? HP yang salah satu pasarnya buat konten kreator pemula, tapi nggak dikasih slot micro SD buat nge-expand storage-nya yang mentok di 256 GB. Udah gak dapet cek audio, sekarang malah ditambah dengan gak adanya slot micro SD. Gimana menurut kalian? Dari sekian banyaknya kelebihan dan kekurangan yang udah aku kasih, menurut kalian worth it gak duit segitu buat apa yang kalian dapetin? Di sini aku cuman bantu kalian lewat informasi yang udah aku kasih di video ini. Pilihan jelas ada di tangan kalian. Tapi kalau kalian tanya HP ini cocoknya buat siapa? Jawabannya HP ini cocok buat mereka yang udah punya hubungan dari hati ke hati sama brand yang satu ini. Udah, itu aja sih, gak ada yang lain. Jangan lupa subscribe, stay safe, dan tetap semangat puasanya buat yang lagi menjalankan. See ya!